Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Jamaah yang dimuliakan Allah, iman itu bisa bertambah, iman bisa berkurang. Apalagi sekarang ini banyak sekali faham-faham yang mempengaruhi terhadap kehidupan anak-anak remaja kita. Mereka mengatakan bukan iman yang menjadikan kita bahagia, tetapi yang menjadikan bahagia adalah kekafiran. Coba. Jadi lebih baik kafir daripada beriman. Karena orang-orang yang kafir itu tidak perlu meyakini adanya Tuhan. Maulah lapah Tuhan itu aja. Oh apa ya? Ngeri kalau disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini. Padahal itu khayalan saja. Waduh. Itu kalau anak yang baru atau yang tidak mengenal Islam walaupun orang Islam, itu bahaya banget. Kalau orang kafir itu tidak ada halal, tidak ada haram. Kalau itu memang tidak ada larangan dari undang-undang negara, jalan terus saya. Itu begitu. Baru kalau ada undang-undang manusia yang kesepakatan manusia itu baru dia taati. Tapi kalau hanya sekedar perintah Allah halal, larangan Allah haram, melapahani. Jadi termasuk tidak meyakini Tuhan, apalagi meyakini terhadap hukum-hukum Allah. Itu sekarang sudah mulai timbul seperti itu, Pak. Belum lagi diajarkan ya orang kawin itu yang penting puas. Apakah dia dengan lain jenis maupun sesama jenis. Jadi timbul LGBT itu di mana-mana. Lakian pacaran dengan lakian, binian pacaran dengan binian. Enggak, karena hukum negara tidak melarang.
Yang dilarang itu nanti baru kalau terjadi perkelahian, nah kemudian terjadi pemukulan, nah itu nanti hukumnya ada. Tapi kalau baik-baik saja nggak ada hukum. Nah, itu mulai dikenalkan. Jadi makanya kalau sekarang kita sebagai orang tua, Pak, tidak memperhatikan kehidupan anak-anak remaja kita, itu bisa sangat berbahaya. Dan bagaimana kalau kita melihat kekejaman komunis ketika tahun 26, ketika tahun 48, ketika tahun 65, itu kejamnya bukan main. Memfitnah, membunuh, berkelahi, itu. Nah, itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala ya memperkenalkan terhadap kita sebagai Tuhan, gitu nah. Memperkenalkan kepada kita Allah itu sebagai Tuhan. Lalu kita mentaati kepada Allah. Dan kita itu tidak hanya meyakini hidup itu hanya sekarang saja. Nah, orang-orang kafir itu tidak meyakini hidup sesudah mati. Itu Pak. Kenapa ia juga tidak meyakini bahwa dirinya sebelum hidup juga tidak ada? Dalam artian seperti itu. Apakah kemudian mereka menjadi tentram atau tidak? Itu ukurannya memang hawa nafsu, Pak. Ukurannya adalah melampiaskan hawa nafsu. Nah, sementara kita ini membatasi hawa nafsu. Bukan berat antara membatasi hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak baik, nah itu yang kita singkirkan. Nah, ajaran Islam itu mengajak kepada kebaikan. Makanya kita tidak pernah berpikir untuk jahat, Pak. Kita sebagai seorang beriman tidak boleh berpikir jahat. Tidak ada pikiran kita ingin merusak, itu tidak ada. Islam mengajarkan seperti itu. Tidak ada orang Islam itu berpikir untuk merusak. Tapi kalau orang-orangnya ya namanya masing-masing ada hawa nafsu. Tidak mampu untuk mengendalikan. Makanya an-nafsu kasobiyi, an-nafsu kalkhisoni, ada. Nafsu itu seperti anak bayi. Itu kekanakan bayi itu baik kalau maaf menyusu kepada ibunya, itu kan tahu dikenyang, nyusu terus, baru kalau sudah meluak kenyang ampeh. Karena kekanakan bayi itu dia tidak mampu mengendalikan. Nah, kalau kita kan kadang kalau kebanyakan ampe, kalau kekanakan makan terus, baru nanti kalau udah, iya toh. Seperti nafsu itu seperti kuda. Jadi kuda itu baik kalau tidak disuruh belok nggak akan belok, terus lurus saja karena mau beloknya. Yang membelokkan siapa? Yang menunggang.
Nah, seperti itu. Jadi kita yang menunggang nafsu itu ke kiri atau ke kanan gitu. Berhenti atau tidak. Itu Pak. Jadi kitanya yang mengarahkan, ditarik ini kiri, diluruskan, ya lurus, ditarik ini ke kanan, tarik talinya, kendalinya kanan. Nah kita itu ingin seperti itu. Jadi hawa nafsu kita ini kita kendalikan. Itulah sebabnya jamaah yang berbahagia, kita suburkan iman itu. Atau kita jaga iman itu. Sudah Ulun sampaikan dalam pertemuan semalam, beda antara orang yang memelihara tanaman dengan yang tidak memelihara tanaman. Beda apa ya? Saben harinya kepehumaan. Napa-napanya kadi ditabasi. Jadi bersih pehumaannya. Beda dengan setagah-tagahnya. Ada tahu. Hasilnya beda. Antara yang hamanya dihilangkan dengan tidak. Tapi kalau di kita ini rata-rata bohma kan tidak seperti orang-orang yang berumah di daerah-daerah tertentu yang sudah teratur Pak. Memang pekerjaannya berumah gitu. Kalau sudah mengetam, bahasa pulang memikirkan ditanami apa pulang sesuai dengan musim. Gak pernah berhenti. Bane, kedelai, jagung, apa-apakah? Terus gitu. Gak ada berhenti. Kayak pian beitek terus. Bah mecah, iya pulang, kayak itu Pak. Karena Allah sendiri sudah memberikan pernyataan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ada sinyal kalau bahasa kita. Jadi bila diterangkan ayat-ayat Allah ada sinyal. Sinyal untuk bertambah iman kita itu. Ada senang gitu. Bila mendengarkan apakah di YouTube atau ke radio ada taklim seperti ini, itu senang. Ada juga yang gatal telinganya karena mau mendengar, ada juga. Nah, itu tandanya imannya nggak berkembang gitu. Imannya nggak berkembang. Karena al-Islam huwa al-ilm. Islam itu ilmu, Pak. Islam itu ilmu. Apabila dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat iman. Bertambah kuat. Nah, ketika iman itu bertambah kuat, itu pasti hati akan menjadi tentram gitu. Karena teguh pendirian. Nah, sumber kebahagiaan dari Allah. Kenapa jadi maka dia menjauh dari Allah kan gitu. Semalam menurut ceramah di At-Taqwa. Ada seseorang datang ke Syekh Hasan Al-Basri menyatakan tentang bagaimana hidup ini ya penuh dengan kebosanan, bosen, nggak menarik hidup ini.
Kada berisi tujuan mau kemana arahnya, linglung. Jadi, apa ya? Makanya ada Pak orang-orang yang melihat alam semesta, orang tamasya, orang piknik, itu kan itu. Di sana di negerinya ia kaya, tapi ia ingin sudah dulak kekayaannya itu. Bosen. Ya makanya mereka lalu mencari alternatif kebahagiaan itu Pak dengan minum-minuman itu. Apakah itu minuman-minuman keras? Ya. Lain minum keras itu lain. Batu bukan. Yang memabukkan. Jadi dia ingin menghilang dari urusan dunia dengan cara mabuk. Tapi itu kan hanya sementara, Pak. Sementara. Nanti kalau sudah reaksinya reaksi daripada minum-minuman keras tadi sudah habis, itu berat lagi gitu. Harus minum lagi. Kan begitu. Sama bapak-bapak yang sudah merokok berat tuh, itu juga begitu. Kalau paru-parunya tidak terkena oleh panasnya api, dingin, waduh berat kepala. Tapi begitu sudah merokok, nyaman. Nah kita ingin Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita berbahagia bersama Allah. Berbahagia bersama Allah. Bukan berbahagia dengan duit. Bukan berbahagia dengan baju yang baik. Bukan berbahagia dengan rumah yang baik. Bukan berbahagia dengan kendaraan yang baik. Enggak. Tetapi berbahagianya itu dengan Allah. Artinya apa? Kita sehat. Alhamdulillah. Itu sudah bersama Allah. Dia merasa bahwa kesehatannya itu datangnya dari Allah. Ketika ada kemampuan beribadah kepada Allah, dia juga mensyukuri. Makanya ketika ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dia tidak hanya merasa bahwa dirinya yang punya kemampuan untuk beribadah, tapi kemampuan beribadah itu datangnya dari Allah. Nah ini kebahagiaan itu kan di sini, Pak. Kalau kita masih merasa bahwa aku yang beribadah, itu masih berat, Pak. Kalau masih merasa aku yang beribadah, bukan salah, kita tidak pernah menyalahkan itu, Pak. Orang-orang tertentu aja yang menyalahkan, kalau kita enggak. Tetapi kalau kita mau meningkat sedikit bahwa alhamdulillah aku ini mampu beribadah ini. Kenapa? Karena Allah yang memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan untuk beribadah. Di sini letak ketemunya dengan Allah itu di situ. Sementara ya seseorang yang datang kepada Hasan Al-Basri tadi, dia minta petunjuk. Bagaimana supaya aku tidak bosan? Kamu itu bosan karena Allahnya yang bosan. Allahnya apa yang bosan? Bosannya apa? Allah sudah terlalu lama mencari kitanya yang tidak ada. Istilahnya begitu. Di tempat-tempat yang penuh dengan kebahagiaan itu kita tidak ada.
Begitu dicari di sembahyang ada, tapi dia tidak mampu untuk mencapai kekhusyuan. Sering ketika sembahyang yang diurus itu dunia. Bujur hanya rukuk, sujud, berdiri, takbiratul ihram. Badannya, pikirannya, tapi pikirannya itu ke urusan dunia. Di situ sebenarnya baik. Kalau ingin berbahagia dengan Allah, ketika kita sembahyang, basiroh kita, mata hati kita, itu mesti kita berbicara dengan Allah, bukan Allah yang berbicara dengan kita. Begitu oleng ke dunia, balik lagi. Lama-lama oleng lagi, balik lagi. Begitu, memang begitu, Pak. Kecuali orang-orang yang sudah diberikan rahmat oleh Allah, mulai Allahu Akbar sampai salam, dia bertemu dengan Allah. Akhirnya dia senang dan bahagia. Itu namanya dia bersama dengan Allah. Sama, kita tuh makan kan baru menikmati makanan itu. Belum menikmati kepada siapa yang memberi makan. Nah, kebahagiaan yang hakiki itu adalah ia yang merasa, ya, yang merasa sebenarnya nggak harus belajar secara khusus, enggak juga. Cuman jiwa kita ini terbulak-balik begitu, nih. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk meluruskan. Walaupun setiap hari minta lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan merasakan getaran bacaan Al-Quran aja sudah seperti itu, Pak. Apalagi kalau kita tahu maknanya bahwa kita memohon kepada Allah, hidup ini ada petunjuk yang benar. Ya, kalau ahli tafsir mengatakan al-Islam. Jadi di situ, Pak. Jadi sesungguhnya makanya dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan kan, wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah engkau itu bersedekah, berinfak, memberikan rezeki sebagian yang diberikan oleh Allah itu, ya, diberikan. Itu baru nanti bisa bahagia, Pak. Wa anfiqu fi sabilillah. Kalau dilanjutkan ayat itu, wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah, artinya infak ini pun dari ayat yang lain, pemberiannya juga pemberian Allah. Sumbernya bukan dari kita. Betul, Pak. Rezeki itu bukan dari kita, dari Allah. Makanya ada pepatah mengatakan, laukana rizku bil akli lamatat al hayawanatu ju'an. Itu kata-kata orang Arab. Kalaulah rizki itu mendapatkannya dengan akal, kalau punya akal pasti dapat rezeki. Kalau nggak punya akal, nggak punya pikiran, nggak punya cara, nggak dapat. Lamatat al hayawanat ju'an. Pastilah binatang-binatang itu akan mati kalau orang rezeki itu pakai akal. Akal kita sih ada, tapi tidak menyeluruh akal kita, tidak. Binatang itu kan ada berakal, Pak. Kalau insting sih ada, tidak sama dengan akal.
Tapi mereka hidup, mereka tidak pernah kelaparan. Sampai-sampai Allah mengatakan kebencian Allah itu kepada orang-orang yang tidak mau taat atau yang berani kepada Allah. Seperti orang-orang yang mengatakan tadi bahwa lebih baik kafir bahagia karena kekafiran membawa kebahagiaan. Itu betul-betul orang yang berani kepada Allah. Andai kata Allah itu ya tidak memberikan rahmat kasih sayang kepada seluruh binatang, Allah tidak akan menurunkan hujan. Jadi Allah menurunkan hujan itu karena bukan senang kepada manusia, tapi Allah kasih sayang kepada binatang. Ada sebuah pertanyaan kadang-kadang baik. Banyak mana orang Jumatan dengan tidak Jumatan? Orang Jumatan dengan orang yang tidak Jumatan, banyak mana? Ayo Bang, di kita sini dihitung nah. Penduduknya berapa? Nah, kada Jumatan berapa? Makanya sudah menjadi apa Pak? Menjadi pemahaman yang terkenal sudah. Urusan masalah hari kiamat. Urusan hari kiamat karena kan kaum muslimin itu akan menang menghadapi orang Yahudi, Pak. Tapi ujar orang Yahudi, bagaimana kalian ini akan menghadapi orang Yahudi? Sholat subuhnya saja masih belum sama dengan sholat Jumat, coba. Sholat subuhnya berjamaah itu masih belum sama dengan sholat Jumat. Itu ringan kaum muslimin itu. Ayo coba kalau hari Jumat sampai ke belakang. Belum lagi kalau dibanding dengan hari raya mungkinnya. Jadi selama itu umat Islam itu lemah. Jadi itulah makanya kita harus menyuburkan keimanan yang bisa menambah zadathum imana. Karena memang orang yang imanannya itu kuat, dia pasti akan menuju kepada apa? Wala rabbihim yatawakkalun. Punya kemampuan untuk tawakal. Punya kemampuan untuk pasrah terhadap Allah. Kemudian memasrahkan diri kepada Allah itu, Allah juga memberikan daya dan kekuatan kepada manusia itu sendiri. Makanya Ibnu Qayyim memberikan peringatan kepada kita untuk subur itu ya mestilah wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Berzikirlah, sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan punya rasa takut. Jadi ketika berzikir hati kita ini rendah di hadapan Allah. Rendah di hadapan Allah. Karena apa-apanya. Lah iya toh. Ada rasa takut. Rasa takut ini takut tidak mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Rasa takut. Ada rasa takut karena memang di dalam Al-Quran juga ada ancaman Allah. Rasa takut kita tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Lalu dengan seperti itu mau kita mendekat. Kalau tidak ada itu susah mendekat. Apalagi tadi masih belum merasa berbahagia dengan Allah. Nggak akan mencari itu.
Kita khawatir kalau dicari oleh Allah di mana-mana tidak ada. Ada orang sholat berjamaah, nggak ada. Ada orang sembahyang duha, nggak ada. Kita nggak pernah mengerjakan. Padahal di situ Allah mencari kita. Yang lain-lain baca Quran seorang kadada. Yang lain-lain sholat berjamaah seorang kadada. Yang lain-lain sudah sholat tahajud, kita tidak ada. Yang lain-lain sudah melaksanakan puasa, apa Senin, apa Kamis, tak belum. Jadi Allah nggak pernah menemui kita. Makanya dalam hadis kan, man taqarraba, siapa akan mendekat diri kepada Allah sekilan, Allah akan mendekat sehasta. Bila kita mendekat sehasta, Allah akan mendekat sedepak. Jadi lebih cepat Allah sebenarnya, baik. Kalau seseorang itu mendekat Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Ini memberi gambaran kepada kita gitu loh. Kalimat-kalimat pinjaman supaya kita lebih paham. Jadi sesungguhnya Allahnya itu lebih cepat, Pak, dibanding dengan kita. Kitanya lambat gitu. Amal sedikit saja ya oleh Allah itu dibalas dengan yang sangat besar. Membaca Quran saja satu huruf itu sudah 10 kebajikan. Kita berapa kali setiap hari mendengarkan Quran, membaca Al-Quran? Bisa luar biasa loh ya. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, tidak pernah kita bosan baca Al-Fatihah. Apalagi kalau yang membaca itu enak didengar, nggak akan bosan. Baca Fatihah tuh. Wadunal jahr, tanpa diikuti dengan mengeraskan suara. Jadi menyebut nama Allah itu tidak usah teriak-teriak. Ini Quran loh Pak ya, dengan rendah hati, ada rasa takut, tidak berteriak-teriak. Ya kalau teriak-teriak kan orang juga terkejut. Hari Jumat itu kita nggak boleh membaca Quran dengan keras. Sementara yang lain ada yang sembahyang, nggak boleh. Kalau ingin baca Quran juga cukup bergerak bergerak bibir kita. Jangan baca Quran itu bibirnya nggak bergerak. Membaca, yang namanya membaca itu kalau bisa bibirnya bergerak. Sama kalau pian jadi makmum ya, baca Fatihah sendiri untuk setiap rakaat itu harus bergerak bibirnya itu. Ada hadis yang menunjukkan tentang itu. Jadi tidak dengan hati bacanya, dengan bergerak. Dan ternyata sembahyang itu pun juga tidak dilakukan dengan dengan memejamkan mata, enggak memejamkan mata. Makruh, tidak disukai sembahyang pakai memejamkan mata. Emang kadang-kadang memejamkan mata Pak supaya khusyuk ya? Enggak. Cuma karena kalau memejamkan mata ada halilipan, kayak apa? Umpama. Enggak Pak, jadi mata terbuka. Rasulullah tuh menegur Zainab yang melaksanakan sholat, badannya itu diikat di tiang Pak. Diikat di tiang. Kenapa? So kalau nanti tidak diikat di tiang waktu sembahyang baca Quran itu bisa tertidur. Nah, karena tertidur lalu bisa roboh. Tapi kalau badannya diikat lalu nggak jadi roboh. Rasulullah mengatakan, ya Zainab, nami wasolli. Guringlah ikam, setelah guring sembahyang. Jadi betul-betul dengan kesadaran. Oleh sebab itu ada buku yang namanya Al-A'mal Al-Yaumiyah. Apa itu?
ibadah harian. Jadi kita itu baik mulai dari jam 4 pagi kalau kita mampu loh ya. Jam 4 pagi itu sudah bangun. Mulai jam 4 pagi. Dan itu sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Bukan bangunnya aja, karena bangun bekami. Bekami guring. Bukan itu. Bertahajud, wahai Allah. Jadi masing-masing kita harus merasakan supaya ditemui oleh Allah. Dan di situ nanti basiroh kita kalau hati-hati ketemu dengan Allah akan memperoleh sebuah kebahagiaan dan ketenangan. Tidak seberapa lama subuh. Berikutnya sampai isya kita terus. Di samping kita punya waktu-waktu untuk keluarga. Itu ada tersendiri. Dan waktunya juga seperti zikir ada tertentu. Minimal kita berzikir setelah sembahyang. Sembahyang wajib. Itu ada zikir. Sampai-sampai kalau tidak sempat dengan duduk karena sempat, sambil berjalan boleh berzikir. Sambil bersepeda zikir juga boleh. Saking dianjurkan nih nah. Mungkin awal di rumah sambil bersepeda ya berzikir. Sangat dianjurkan, Pak. Berzikir ba'da shalah. Jadi banyak bahasannya, Pak. Nah, tentang bagaimana kita mempersubur keimanan. Demikian mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.